محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita taufik untuk sholat subuh berjamaah. Sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Adapun sholat subuh tidak disebutkan keutamaannya secara khusus, sehingga kata para ulama, andaikan sholat yang sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, tentunya sholat yang fardunya, sholat yang wajibnya pada waktu tersebut, pada waktu fajar, akan berlipat ganda jauh lebih baik. Dan juga kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk duduk dalam majelis yang mulia, yang disebutkan dalam istilah Nabi SAW dalam beberapa perkataannya, disebutkan sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman surga. Dan pada pagi ini kita akan lanjutkan kajian mengenai fikih ibadah sebagai implementasi dari sabda Nabi SAW, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan kita masih masuk dalam bab mengenai sholat jenazah. Sholat jenazah. Sampai sini Pak ya. Bab sholat jenazah. Ini sudah ya. Ya, baik. Tapi tidak kita review sekali kembali lagi mengenai tata cara sholat jenazah, ya. Dan karena sebagian kita mungkin tidak terbiasa sholat jenazah, dan memang sholat jenazah adalah ibadah yang jarang dilakukan, ya. Nah, kita dapatkan di sini bagi imam dan orang yang sholatnya sendirian, munfarid, dia berdiri sejajar dengan kepala mayat laki-laki dan perut wanita. Ini misalnya mayatnya, kalau laki-laki tentunya kita ini kepalanya, kita di sini orang yang imam ataupun sholat sendirian. Kalau wanita sejajar dengan perutnya. Kita sholat di sini untuk yang sendirian ataupun imam, Ini bagian kepala. Kemudian tentunya bertakbiratul ihram, kemudian membaca ta'awudz, ya, kemudian membaca Al-Fatihah dengan sir sekalipun sholatnya dilakukan di malam hari. Kemudian bertakbir dan membaca sholawat kepada Nabi SAW sebagai mana sholawat dalam tasyahud. Kemudian bertakbir dan berdoa untuk mayit dengan doa yang dicontohkan dari Nabi SAW. Ya, yang pertama tadi Al-Fatihah, tanpa perlu membaca iftitah. Kalau ta'awuz, ya, karena ta'awuz merupakan salah satu adab dalam membaca ayat dari ayat Al-Quran. Ta'awuz disunahkan dibaca, tapi iftitah tidak perlu. Yang kedua, sholawat. Ya. Dan sholawat ini mungkin kita tidak sholawat sebagaimana kita dalam sholat tasyahud akhir, yang sholawat Ibrahimiyah. Di belakangnya ada Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang lengkap. Bagaimana kalau saya mengajarkan teman saya yang dia tidak hafal salawat yang lengkap? Minimal baca yang paling pendek. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Yang ketiga, kita membaca yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini. Ya, antara yang populer, Allahumma gfirlah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasibul khalahu. Ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, selamatkanlah dan maafkanlah dia. Wa akrim nuzulah, dan juga muliakanlah turunnya, maksudnya turunnya ke dalam kuburnya, ya, atau dalam di sini disebutkan jamuan penyambutannya, pahalanya, ya. Tapi nuzul artinya turun, ya. Wa wasimul khalah, dan juga lapangkanlah jalan masuknya, muliakanlah dia ketika turun, ya, dan juga lapangkanlah. Ya, tentunya ini di alam gaib, di alam gaib. Kenapa? Karena kalau kubur, kita sudah sampai sini, Pak ya? Betul ya? Mohon maaf, soalnya ada beberapa pengajian pakai buku ini hampir sama di bab ini. Nah, jadi disebutkan lapangkan jalan masuknya itu dalam alam gaib, alam barzakh, ya. Karena kalau kita lihat ya kubur luasnya segitu-gitu saja, ya, luasnya segitu-gitu saja. Tapi dalam riwayat disebutkan di antara keutamaan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kuburnya akan dilapangkan sejauh mata memandang. Ya, lalu dia akan, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan mengenai orang yang soleh ketika malam pertama dia di alam kubur, ya. Setelah dia ditanya oleh malaikat, ya, yang ini disebut sebagai fitnah kubur, pertanyaan kubur. Dia akan ditanya oleh dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Kata Nabi SAW, malaikat yang bengis, hitam kebiru-biruan. Atahu malakan aswadan azroqan. Akan datang kepada dia dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, bengis, ya. Kalau hitam saja kita mengerikan ngelihatnya, cuman tidak bisa melihat rupanya karena gelap. Ini kebiru-biruan, jadi masih kemungkinan terlihat rupanya yang mengerikan. Lalu dia akan menghardik dengan pertanyaan yang keras. Ini disebut sebagai fitnah kubur. Fitnah artinya ujian kubur. Man rabbuka, akan ditanya siapa Rabbnya. Ma dinuk, apa agamamu? Dan akan ditanya man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang telah diutus ini kepada kalian? Laki-laki yang telah diutus ini kepada kalian. Orang yang beriman dan beramal soleh pada saat itu dia bisa menjawab bukan dengan kecerdasannya, tapi karena hasil rahmat Allah dari keimanannya. Ya, karena dia beriman dan beramal soleh, Allah berikan rahmatnya sehingga Allah teguhkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kata Imam Al-Baghawi, salah seorang ulama tafsir yang termasyhur, Allah teguhkan di kehidupan dunia adalah ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, Allah teguhkan sehingga dia ketika ditalkin oleh keluarganya ataupun tidak ditalkin, Allah jadikan dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini perkataan yang sangat agung. Karena Nabi SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi minad dunya, siapa yang perkataan terakhirnya di dunia la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Namun ini tentunya laisa bi amrin hayyin, bukan perkara yang mudah. Ya. Seseorang tidak bisa ngeset, kok gampang lah nanti akhir hayat saya
Pokoknya saya bilang la ilaha illallah, ya. Nggak bisa. Ya. Itu semua peneguhan dari Allah. Jadi kata Imam Al-Baghawi, Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan bil qauli tsabit, dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia, maksudnya ketika sakaratul maut. Wa fil akhirah, di ayatnya juga disebutkan Allah teguhkan juga di akhirat. Di akhirat kata Imam Al-Baghawi, inda fitnatil kubur atau asna'il fitnatil kubur, ketika fitnah kubur, ketika ditanya tadi oleh malaikat yang biru ke hitam, yang hitam ke biru-biruan, yang disebut munkar dan nakir. Munkar dan nakir. Ya. Maka bila seorang yang beriman, dia bisa menjawab, Allah teguhkan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dinil Islam, dan agamaku adalah Islam. Wa hadzal rajul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan terdengar suara dari langit. Akan terdengar suara dari langit. Allah berfirman, qad sadaqa abdi, sungguh benar apa yang dikatakan hambaku ini. Fa afrisuhu minal jannah, maka berikanlah dia, ya, alas dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berikanlah dia pakaian dari surga. Waftah lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah dia pintu menuju surga. Maka dalam hadisnya juga disebutkan saat itu akan dilapangkan juga kuburnya. Akan dilapangkan kuburnya, ya. Lalu setelah itu akan datang sesosok yang berwajah sangat baik, sangat indah, juga berpakaian sangat indah. Ditanya, man an, siapakah dirimu? Wajhuka yaji'u bil khair, karena wajahmu datang dengan kebaikan. Maka orang ini akan mengatakan, ana amaluka shalih, aku adalah amal solehmu dahulu di dunia. Maka dia akan mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segera tegakkan kiamat, segera tegakkan kiamat, segera tegakkan kiamat. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Hatta arji'a ila ahli wa mali, supaya aku bisa kembali kepada keluargaku yang nanti mereka beriman dan masuk surga, dan juga kepada, ya, atau juga dan juga harta yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Maksudnya pahala, balasan dari pahala dia di dunia. Jadi kalau kita tahu apa yang terjadi pada seseorang yang meninggal, apalagi itu mungkin kerabat kita, orang tua kita, ini harusnya ketika kita baca ini tuh betul-betul, ya, memang kita si mayit ini membutuhkan doa kita agar dilapangkan jalan kuburnya, jalan masuknya, ya, agar kemudian wagsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, bersihkanlah dia dengan air, salju dan embun. Wa naqihu wa nal khataya, sucikanlah dia dari dosa-dosa, ya, kama naqaita sawul abyanu minad danas, bagaimana baju putih dibersihkan dari dosa, dari noda. Wa abdilhu daron khairun min darihi, dan gantikanlah dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan gantikanlah dia keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan pasangan yang lebih baik dari pasangannya, ya. Pasangan yang lebih baik dari pasangannya, ya. Tapi kalau orang-orang sama-sama beriman, suami istri, ya, apalagi sang istri ketika suaminya meninggal duluan, dia tidak menikah lagi, maka dia akan dipertemukan dengan suaminya, masing-masing dalam keadaan yang lebih baik dan masing-masing dalam keadaan yang lebih ridho. Mungkin dulu di dunia, ya, suami istri kadang dalam perjalanan ada kemudian ketidaksukaan, tapi pada saat itu kalau sama-sama beriman akan saling ridho. Wa adkhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabr wa adzabin nar, dan masukkanlah dia dalam surga dan lindungilah dia dari azab kubur dan azab neraka, ya. Ini doa yang sangat agung. Doa ini juga kalau kita perempuan, ya, yang kita sholatkan perempuan, kita bisa ganti domirnya, kata gantinya, ya, dengan apa? Dengan ha. Allahumma gfir laha warhamha
Allahumma ighfir laha warhamha, ya, warhamha wa afiha, wa afiha. Ini kalau perempuan, ya. Kalau banyak gimana, kayak di Masjidil Haram, kita ganti Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Jadi yang diganti yang belakang-belakangnya, lahu, hamhu, afihi, jadi afahum, afihim, ya. Tapi kalau bingung ya sudah, baca saja ini, ya. Andaikan kita mengerti bahasa Arab, ini bisa dirubah, karena ini Allahumma ighfir lahu itu buat dia, ya. Walaupun sebagian ada yang mengatakan tidak perlu diganti karena kembalinya ke mayit, ya, tapi nggak masalah, mau diganti ataupun tidak diganti nggak masalah, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya. Ini doa yang kita bisa baca. Juga di antara doa yang bisa dibaca adalah doa yang ada, ya, yang di sini disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud dan disebutkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya sahih, ya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampuni dosa orang hidup dan orang mati dari kami, wa syahidina wa ghaibina, ya, kemudian yang hadir dan tidak hadir di antara kami, ya, wa saghirina wa kabirina, ampunilah juga anak-anak dan orang dewasa di antara kami, wa dzakarina wa unthana, laki-laki dan perempuan dari kami. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam, ya Allah yang engkau masih hidupkan di antara kami, hidupkanlah dengan berpegang teguh dengan Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman, dan barang siapa yang engkau wafatkan dari kami, maka wafatkanlah dengan berpegang teguh pada iman, berpegang teguh pada iman. Mungkin pertanyaannya, ini kok doanya umum ya, buat termasuk kita juga, gitu kan? Yang didoakan di sini bukan saja yang meninggal, tapi orang hidup, bahkan yang hadir dan tidak hadir. Ini lagi nyolatin, yang hadir dan tidak hadir di sholat didoakan juga. Anak-anak dan orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Kenapa kemudian dicontohkan seperti itu? Ya, karena antara lain Nabi SAW mengatakan, pada saat seseorang dicabut ruhnya, ya, maka malaikat hadir, ya, pada saat itu, ya. Itu adalah saat, kalau seorang yang soleh, ini adalah saat turunnya rahmat. Kalau seseorang yang soleh, yang semoga kita termasuk bagian dari mereka, itu saat turunnya rahmat, sehingga doa, ya, diharapkan mustajab. Maka Nabi SAW mengatakan maka berdoalah dengan baik, kata Nabi SAW pada saat itu ketika ada orang yang meninggal, kalau dia orang yang soleh, ya. Oleh karena itu, di antara doanya bukan saja untuk yang meninggal, tapi buat orang yang masih hidup, karena ini adalah saat-saat yang diharapkan mustajab akan doanya, ya. Dan doa ini dilakukan ketika sholat, ya, tidak perlu setelah sholat, tapi dalam sholat tapi khusyuk dan benar, nggak usah terburu-buru juga, ya. Terkadang bacanya buru-buru, ya, nggak usah. Dan Nabi SAW katakan, dan ikhlaskan saat kalian berdoa untuk si mayit ini. Ini kesempatan yang berharga buat kita mendoakan dia. Kalau mayit anak-anak, kita bisa baca Allahumma ij'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajra, pendahulu, simpanan amal, dan juga pahala. Kemudian bertakbir dan berdiam sejenak, ya. Ini kemudian mengucapkan doa yang mudah, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Ini di takbir keempat. Nah, ini tadi kalau kita nggak hafal doanya, boleh nggak saya lihat handphone? Boleh saja, karena sama orang sholat saja, yang orang sholat biasa saja kita boleh melihat dari mushaf, apalagi dalam sholat jenazah boleh lihat dari handphone. Ini terutama anak-anaknya nih, anak-anaknya pengen ngedoain benar-benar tapi nggak pernah belajar, ya memang rugi, ya.
mendidik, tidak mendidik anak dengan baik, naudzubillah. Tapi kalau sudah seperti itu ya udah, buka saja handphone, baca. Kalau tidak juga hafal, maka baca yang doa yang paling pendek. Doa yang paling pendek kata para ulama, yang paling penting saat orang meninggal adalah didoakan dua hal. Didoakan dua hal. Apa yang didoakan? Yang pertama adalah didoakan istighfar atau minta ampun. Ini yang pertama. Yang penting didoakan buat si mayit. Minta ampun. Karena dia manusia. Sebaik apapun dia, pasti ada jatuhnya pada kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Doa minta rahmat. Minta rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Ya. Kasih sayang Allah. Dalam implementasi dalam doa apa? Allahumma, ya, Allahumma gfir lahu warhamhu. Allahumma gfir lah. Allahumma gfir lahu warhamhu. Warhamhu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Allahumma fir lahu warhamhu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu kalau kita nggak hafal. Kalau di Masjidil Haram gimana nih? Saya habis sholat wajib, ini ada sholat jenazah terus nih. Pahalanya kan gede. Saya belum hafal. Allahumma gfir lahum warhamhum. Kenapa pakai hum? Karena umumnya banyak. Yang disolatkan tuh selalu banyak di Masjidil Haram. Jarang yang cuman hanya satu, tapi hampir selalu banyak. Allahumma gfir lahum warhamhum. Minimal itu. Minimal itu doanya. Ya. Kemudian itu di rakaat di takbir ketiga, di takbir keempat, dan kita sebutkan bahwa takbir ini hukumnya sunnah. Jadi kadang terutama di Masjidil Haram kita sering lihat orang-orang yang tidak mengangkat tangan. Bukan takbirnya sunnah, tapi mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya adalah sunnah. Ya. Kita lihat di Masjidil Haram banyak orang yang tidak mengangkat tangan, tidak masalah. Ya. Kemudian yang keempat, seseorang membaca doa yang pendek seperti ini. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftina ba'dah. Bisa juga dia berdiam sejenak lalu kemudian salam. Ya, bisa baca doa yang pendek atau bisa juga berdiam lalu salam. Ya. Kemudian mengucapkan salam satu kali ke kanan. Ini diantara pendapat ulama. Ada yang mengatakan dua kali, ada yang satu kali. Satu kali ini antara lain populer dalam madhab Hambali. Makanya bapak-bapak kalau sholat jenazah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, umumnya Assalamualaikum warahmatullah. Sudah. Bapak nungguin yang satunya lagi nggak ada. Ya. Kenapa? Karena memang sebagian ulama di sana mereka mengikuti pendapat mazhab Imam Ahmad dalam hal ini satu kali. Namun tidak masalah. Ini sebagian ulama mazhab Hambali juga mengatakan bisa juga dua kali. Assalamualaikum, assalamualaikum. Supaya kita tidak heran ya kalau kita Masjidil Haram kenapa cuma sekali ya? Karena sebagian ulama memang ada yang mengatakan seperti itu, memahami seperti itu. Kalau kita datang terlambat masbuk, kita hadir disolatkannya teman kita, imamnya sudah masuk takbir keempat, apa yang kita lakukan? Masuk saja. Bapak tetap takbir pertama. Takbir keempat dia membaca doa, kita baca apa? Al-Fatihah. Lalu dia takbir lagi untuk takbir keempat, kita baca apa? Sholawat. Lalu dia salam, apa yang kita lakukan? Kita takbir lagi, membaca doa sesuai urutan. Lalu kita setelah itu doa lagi. Artinya apa? Kita selesaikan. Kalau kita dapat dua takbir, kita selesaikan sisa dua takbir berikutnya. Kalau kita cuma dapat satu takbir sama imam, kita selesaikan tiga takbir berikutnya. Kalau kita ketinggalan sama imam sudah selesai, ya minta kesempatan, saya sholatkan dulu sebentar. Sholatkan dulu dia, sendirian misalnya, nggak masalah. Kalau sudah sampai kuburan gimana? Sudah dimakamkan, nggak apa-apa. Sholat di kuburan itu boleh, pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat di kuburan, ini lisannya. Ini laki-laki perempuan, jenazahnya teman kita ini laki-laki. Ini kiblat. Kita harus menghadap kiblat. Kita sholat di sini.
Seperti dia masih ketika kita di masjid. Kalau perempuan tetap berlaku, kita sejajar dengan perutnya, tapi kita menghadap kiblat. Tapi kita menghadap kiblat. Saya pakai sepatu gitu, ya nggak masalah, tidak masalah. Ya, tidak ada syarat harus melepas sepatu dan seterusnya. Yang penting wudhu, yang penting berwudhu. Ya. Kalau memang kita tidak sempat. Ini yang tadi kita bilang. Dan dilakukan sholat gaib pada orang yang jauh dari negerinya, manakala berita wafatnya diketahui, walaupun sesudah 1 bulan lebih. Ada seseorang di antara misalnya di antara masyarakat kita, nggak ada kabar, hilang. Na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba ada kabar di negeri seberang, dia merantau, ya ternyata sudah meninggal sebulan yang lalu. Negerinya negeri apa? Australia. Yang kita nggak tahu, jangan-jangan di antara orang-orang Nasrani dan segala macam. Pokoknya kabarnya meninggal aja. Udah sebulan yang lalu. Apakah kita bisa sholat gaib? Ya, kita bisa sholat gaib. Walaupun sudah lewat sebulan. Karena dulu ini antara lain difahami ulama karena Raja Najasyi, raja yang Nasrani, asalnya Nasrani, kemudian masuk Islam. Namun menteri-menterinya dan orang yang di sekelilingnya masih Nasrani. Raja di Ethiopia, Habasah, negeri Habasah, sekarang Ethiopia. Ketika meninggal, Nabi SAW katakan, saudara kalian telah meninggal. Maka saat itu disolatkan, sholat gaib, sholat jenazah. Sholat gaib ini sholat jenazah, ya. Tapi mayitnya jauh dari negerinya. Ini kemungkinan karena Najasyi tidak disolatkan oleh orang-orang di sekelilingnya, ya. Dan beritanya walaupun mungkin datang terlambat, namun tetap bisa dilakukan. Janin yang gugur juga disolatkan bila sudah sempurna 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, sudah ditiupkan ruh, maka disolatkan. Ya, bila kurang dari itu, maka tidak disolatkan. Disunahkan mengikuti dan mengantar jenazah sampai kubur. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, man syahidal janazata hatta yusolli alaiha fala tukira. Barang siapa yang menghadiri sholat sampai ia disolatkan, menghadiri jenazah sampai ia disolatkan, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Barang siapa yang menghadirinya sampai dimakamkan, maka dia mendapat pahala 2 qirat. Apa itu qirat ya Rasulullah? 2 qirat seperti 2 gunung besar. Dalam riwayat lain disebutkan salah satu dari 2 gunung ini yang paling kecilnya itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud, gunung yang panjangnya melintang sekitar 8 sampai 9 km. Lebarnya 2 sampai 3 km. Tingginya sampai sekitar 100 meteran, ya. Ini bayangkan besarnya gunung tersebut, ya. Itu pahala orang yang menyolatkan. Saat seorang mengetahui kematian seorang muslim, hendaknya dia keluar membawa jenazahnya, mensolatkan dan memakamkannya. Dan ini hak seorang muslim. Hakul muslim alal muslim khams. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Dalam hadis lain ada 6, sit. Tapi intinya salah satunya adalah wattibaul janais, mengantar jenazah. Kalau dia meninggal diantarkan. Dan ini sangat ditekankan bila tidak ada orang yang mengantarkan. Tidak mengapa menggunakan kendaraan mobil atau hewan tunggangan, apalagi kalau kuburannya jauh. Dan orang yang mengantarkan jenazah hendaknya ikut memikulnya, ya. Sebagian ulama mengatakan yang sunnah sebenarnya dimakamkan di dekat yang ada dengan dia, ya. Tidak usah kemudian si bapak ini orang mana? Oh, si bapak ini orang seberang. Ya sudah, kita antar ke tempat aslinya. Karena ada yang kayak gitu, ya. Misalnya yang apa namanya? Yang tetangga-tetangganya inisiatif. Ini orang baik nih, udah kita antar saja, kemakamkan di kota aslinya, di mana, di negeri di seberang. Oh ya udah, nggak apa-apa, di Lampung kita antarkan. Bukan Pak, di Aceh, di ujung Aceh, di Pulau Sabang. Mah gawe. Jadi nggak perlu, ini merepotkan, ya. Nggak perlu, artinya cukup
Sebenarnya tidak ada sunnah kita dimakamkan di tempat kita lahir, ya. Atau mungkin memang ada tanah keluarga kita. Kalau mudah dicapai tidak masalah. Atau mungkin kalau mudah dicapai tidak masalah. Tapi kalau sampai bersusah payah sekali jangan, ya. Merepotkan, ya. Jangan. Terkadang mohon maaf juga kadang susah payahnya sampai harus pesan yang yang mahal. Bapak kita ini pejabat tinggi dulunya, ya. Dan kalau lagi liburan senang tempat-tempat yang tinggi. Kita pesan San Diego yang tempatnya paling tinggi. Itu kan bisa miliaran, Pak. Saya nonton di National Geographic sampai miliaran di tanah kubur di mana? San Diego itu. Kalau apalagi kalau misalnya tempatnya agak tinggi, ya. Terus dihias bagus. Orang Islam, subhanallah, sampai dulu disebutkan dananya berapa, ya. Ngapain gitu? Orang dikubur itu tadi kejadiannya. Kalau dia orang baik, dia akan datang dua malaikat tadi yang bengis dan dia bisa menjawab dengan baik. Tapi kalau orang yang naudzubillah, orang yang kafir atau orang munafik, KTP-nya Islam, namanya Islam, tapi benci sama Islam atau dia ya tidak mau melakukan ibadah yang wajib bagi dia, maka tadi ketika didatang dua malaikat tadi, ya, dia akan gemetar ketakutan. Di hadis sampai Nabi SAW sebutkan secara detail. Di saat fitnah kubur, dia akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Kalau orang munafik dia akan mengatakan, aku luma yakulun nas, aku hanya ikut-ikutan orang ngomong. Kemudian nanti malaikat akan mengatakan, ma daraita wa ma talait, kamu dahulu di dunia tidak tahu dan tidak membaca, maksudnya tidak membaca petunjuk Al-Quran, maka walaupun seindah apapun kuburan dilihat dari luar, maka saat itu dia akan dipukul oleh mitrob. Mitrob ini apa? Palu besi, palu godam, yang kemudian meremukkan tulang-tulangnya. Di mana? Di alam barzakh. Kalau kita lihat di dunia, tulangnya biasa aja tuh, ya, karena disebutkan ini di alam barzakh, alam yang berbeda. Akan diremukkan tulang-tulangnya dan dia akan berteriak dan teriakan yang sangat dahsyat dan terdengar oleh seluruh makhluk, terutama yang ada di sekitarnya. Seluruh makhluk bisa mendengarnya, teriakan dia. Kata Nabi SAW, illa thaqalain, kecuali dua makhluk. Dua makhluk tidak bisa mendengar mereka. Siapakah dua makhluk ini? Al-jin wal ins, jin dan manusia. Jin yang kita nggak bisa lihat juga gaib, dia nggak bisa mendengar orang teriak yang berteriak dalam kuburnya. Begitu pula apalagi manusia, walaupun sudah kerja puluhan tahun di TPU, ya, dia nggak akan bisa dengar, ya. Karena memang Nabi SAW katakan semua makhluk bisa mendengar kecuali dua makhluk. Dan kata Nabi SAW, andaikan diperdengarkan kepada manusia, maka seketika dia akan pingsan karena ketakutan mendengar teriakan mereka. Nauzubillah. Ya, kalau ada orang, kalau di kita kan santai, Pak. Ya. Orang lahan terbatas, orang ada yang tinggal sebelah kuburan. Di Cikadut coba, ada orang benar-benar sebelahan sama kuburannya, kuburan orang-orang kafir. Itu kalau diperdengarkan suaranya, wah stres berat, pingsan terus, tiap detik pingsan, ya. Karena ini orang-orang pemakaman orang-orang kafir, ya, disiksa terus, naudzubillah, ya. Kalau diperdengarkan, ya. Nah, jadi kalau ini tadi berhubungan dengan pemakaman. Dan disyariatkan mengebumikan mayit di kuburan khusus dengan orang-orang mati, artinya di pemakaman komplek, maksudnya ya komplek pemakaman, seperti Nabi SAW mengebumikan orang-orang yang meninggal dari sahabat di kuburan Baqi, ya. Dan tidak pernah dinukil seorang salaf pun, seorang pendahulu dari para ulama dimakamkan di selain kuburan. Maksudnya apa? Terkadang ada orang memang khusus, dia punya tanahnya luas sehingga dia terkadang minta khusus makam saya saja, di mana di satu tempat, ya, nanti bangunin masjid juga. Ini nggak perlu,
Ini banyak di Jakarta ya. Saya pernah lihat di Cilandak ya, Cilandak KKO ya. Ada masjid besar gitu daerah dalamnya. Dari jalan utama masuk sedikit. Ternyata di atasnya ada depannya ada kuburan. Seperti itu. Ya. Ini harusnya tidak perlu, dia makamkan saja di pemakaman kaum muslimin ya. Dan khawatir nanti takut dikultuskan, jadi orang ada datang ke sana karena nganggap wah ini orang hebat nih ya, akhirnya diminta-minta ya, ini bahaya. Dan disunahkan bersegera dalam mengurus jenazah, memandikan, mengkafaninya, mensolatkan dan mengebungikannya. Berbicara mengenai menyegerakan bukan berarti rurusuhan teuing sampai kita lihat di YouTube bawa jenazahnya sambil lari. Ngapain? Sambil lari, Bapak lihat ya, ada orang yang sambil lari. Ngapain? Memang bersegera tapi nggak usah berlebihan juga, takalluf membebani diri sendiri. Kan kalau tersandung itu bisa jatuh jenazah kan? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara yang bersegera yang banyak dilakukan di kita, salah memahaminya, kalau dibawa ke pemakaman, oh kita konvoy, ada orang yang naik motor, seolah-olah kalau lagi nganterin jenazah, semua aturan lalu lintas bisa dilanggar, betul nggak Pak? Ditutup semua jalan, ngebut, gitu. Ini jangan-jangan dia nganter jenazah bisa menyebabkan orang jadi jenazah ya, gara-gara dia ugal-ugalan. Kan banyak gitu, apalagi anak muda, kesempatan bagi mereka pakai motor mereka main tutup jalan, orang lagi lampu hijau kan, tutup jalan. Itu di masyarakat kita ya. Kalau ditanya apa alasannya, kan bersegera, bukan seperti itu. Bersegera, cuman tidak juga takalluf membebani diri sendiri, melanggar lalu lintas, biasa saja. Tidak perlu kemudian, apalagi yang membahayakan. Ini kita lihat soalnya seringkali membahayakan. Ya. Seringkali tanpa sadar dia mau buat orang lain jadi jenazah, ya. Gara-gara ugal-ugalannya. Ya. Dan mempercepat membawa ke kuburnya maksudnya menyegerakan, tapi bukan berarti seperti itu tadi. Ya. Pertanyaannya kenapa dipercepat Pak? Ya, maksudnya yang dipercepat ini bukan menundanya seperti memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain, memilih hari baik dalam seminggu untuk memakannya, ini tidak perlu, tidak sesuai dengan sunnah ya. Ini guru kita nih mau dimakamkan ya, kita karena banyak pengikutnya ya sudah kita saat ini dimakamkan, sholatkan di masjid ini, nanti sore di masjid itu, besok masih ada di masjid yang lain. Nah ini termasuk menunda-nunda, nggak perlu kayak gitu ya, kecuali memang ada hajat penting ya, ada hajat penting ya. Dan juga apalagi memilih hari baik ya, ditinggal hari baik dikurubkan iraha gitu kan, dilihat hari baik tuh menurut primbon ini 2 hari lagi, tunggu 2 hari lagi, nah ini apalagi lebih parah lagi. Dan saat membawanya mempercepat langkah tapi tidak tadi ya berlebihan. Apa alasannya dipercepat? Ini karena ini. Beliau mengatakan asri'u bil janazah, percepatlah dalam membawa jenazah. Fa in taku salihatan fa khairan tuqaddimunaha ilaih. Bila dia seorang yang soleh, maka itu kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Maksudnya apa? Dia akan masuk ke alam yang baru. Saudara kita itu dan kita kelak itu akan masuk ke alam yang baru, yang tadi kuburnya akan menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga, akan diluaskan kuburnya ya, akan diberikan wewangian dari surga, pakaian dari surga kalau dia orang yang soleh. Itu kebaikan yang disegerakan. Namun bila selain itu, kalau dia seorang yang buruk, kafir ataupun munafik atau amalnya buruk, naudzubillahi min dzalik, fasyarrun tad'unahu an arqabikum, maka itu juga kebaikan kita menyegerakan. Kenapa? Karena kalian segera berlepas diri dari keburukan. Kalau yang tadi alasan kita mempercepat, kenapa? Ini orang pingin mau dapat kenikmatan ya, kita bantu supaya dia segera dapat kenikmatannya.
Kalau yang buruk, naudzubillah, ini supaya kita cepat-cepat keluar, berlepas diri dari keburukan. Supaya kita berlepas diri dari keburukan. Naudzubillah. Ya. Nah ini tadi. Namun mempercepat di sini tidak menjadi cepat yang sangat berlari, tapi kecepatannya lebih cepat dari yang cepat. Ya. Jadi bukan berlari. Nanti tiba-tiba nongol, lari semua, bukan yang ngebantuin. Ya. Pocong sana. Ya. Naudzubillah. Dan orang yang membaca jenazah harus tenang dan khusyuk, tidak mengangkat suara apapun, tidak membaca Al-Quran, ya, tidak ada sunnahnya sesudah membaca Al-Quran, ataupun berzikir dengan suara apapun, la ilaha illallah, misalnya sambil bawa, sebenarnya tidak disunahkan seperti itu, biasa saja, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau melakukannya dia menyelisihi sunnah, karena tidak disebutkan dari Nabi SAW dan para sahabatnya mereka membaca bacaan khusus ketika mengantarkan jenazah ke makamnya. Dan wanita tidak boleh mengantarkan jenazah. Ya. Nah ini sebenarnya ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ini beda sama laki-laki. Kalau laki-laki tadi disunahkan mengantarkan jenazah, perempuan makruh. Ya, perempuan makruh. Karena Nabi SAW mengatakan, sahabiah namanya Ummu Atiyah mengatakan, nuhina an nitiba'il janais, kami dilarang mengantar jenazah. Jadi memikul dan mengantar jenazah hanya khusus bagi laki-laki. Pengantar dimakruhkan duduk hingga jenazah diletakkan di atas tanah. Karena Nabi SAW melarang duduk hingga mayit diletakkan. Ya. Jadi tadi ibu-ibu sebenarnya tidak disunahkan, Bu, tapi makruh hukumnya, ya. Mengantarkan jenazah. Kalaupun ibu mengantarkan karena ini anak saya, suami saya, maka tidak usah berdesak-desakan dengan bapak-bapak, ya. Tidak ada keharusan harus mendekat. Apakah jadi ada keutamaan kalau saya mendekat ke liang kubur lalu saya berdoa di sampingnya? Tidak ada keutamaan. Ya, tidak ada keutamaan. Ini peringatan dari para ulama, dari para ahli ilmu akan kebiasaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Mohon maaf. Mungkin kalau kita lihat, tapi udah biasa di kita mah. Ya, sudah biasa dalam pandangan masyarakat umum. Tapi kan kita ini bicara ilmu. Ya, para ulama menyebutkan sesuatu berdasarkan dasar. Sedangkan kita orang awam berdasarkan perasaan, ya. Kalau mereka antara dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Sehingga tidak perlu kemudian berdesak-desakan dengan bapak-bapak, ya. Kalaupun mau, ya tidak perlu kemudian berdesak-desakan. Dan ketika dimakamkan, dimakruhkan duduk sampai jenazah tadi dimasukkan ke dalam tanah, ya. Apalagi yang lebih parah adalah kita duduk di atas kubur atau melewati kubur, tidak boleh kecuali yang mengantarkan ada hajat, ada darurat, karena dia sulit menembusnya, akhirnya dia yang membawa jenazahnya harus injek seenaknya, ya, sebisanya, ya, kalau itu darurat keadaannya. Tapi kalau kita yang nganter, kita pilih jalannya, Pak, jangan asal main injek aja, karena dilarang sama Nabi SAW, ya. Apalagi duduk di atas kubur. Orang di kita biasanya yang nganter duduk di atas kubur sambil ngerokok, ngobrol, betul nggak? Ya, betul atau benar, Pak, ya? Nah gitu kan, nggak boleh, Pak. Itu kalau misalnya baju dia kena rokok tersebut, pasti dia kan nggak mau. Kata Nabi SAW, seseorang, ya, bajunya atau tubuhnya terbakar, tersambar api, itu masih lebih baik dibandingkan dia duduk di atas kuburan seorang muslim. Nggak boleh, ya, nggak boleh hukumnya kita melewati duduk itu nggak boleh, ya. Mengebumikan mayit, sifat kubur dan seterusnya, ya. Tambahkan sedikit saja. Memperdalam kubur, disunahkan memperdalam, melebarkan dan dibuatkan lahat.
Dan namanya lahat membuat lubang galian di dasar kubur di bagian sisi serong ke arah kiblat. Ya, lahat, ya, terutama bapak-bapak yang biasa memakamkan tentunya paham ya. Lahat ini misalnya ini arah kiblat. Kiblat. Maka dia dibuat lubang seperti ini. Ini liang lahat. Nanti si mayit dimasukkan di sana. Kalau sulit maka dia membuat syak. Syak artinya lubang seperti ini. Jadi disimpan di tengah. Ini syak. Ini untuk yang sulit seperti apa? Yang ini antara lain kalau tanahnya terlalu gembur. Jadi kalau dibuat gini, ini tumpah. Ya, terlalu gembur. Terlalu gembur atau apa istilahnya, Pak? Terlalu apa ya? Betul ya? Terlalu gembur ya, terlalu mudah ini ya. Merudul ya. Merudul. Nah, maka dibuat kalau tidak bisa seperti itu. Ini yang utama, liang lahat yang utama. Tapi kalau tidak bisa, dia syak. Ada sebagian orang yang mengatakan nggak boleh syak, harus lahat. Karena Nabi SAW bilang, nah ini, al-lahad lana wa syakku li ghairina. Liang lahat untuk kita, maksudnya kaum muslimin, sedangkan liang galian syak yang seperti ini adalah untuk selain kita. Sebagian ada yang mengatakan haram kalau seperti ini, namun tidak tepat. Kenapa? Karena sebagian sahabat ada yang melakukannya, ya, sehingga mereka adalah orang yang paling paham tentang sunnah Nabi SAW. Jadi kemungkinan bukan haram, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau makruh itu, kalau memang tidak memungkinkan, ya tadi misalnya tanahnya merudul, maka hilang makruhnya. Tidak mengapa dimakamkan dengan syak seperti ini di tengah sini, ya, tidak mengapa. Karena memang tanahnya misalnya tidak memungkinkan, ya, tanahnya tidak memungkinkan. Mayit diletakkan di lahatnya di atas sisi kanannya dalam posisi miring ke kanan menghadap ke kiblat. Setelah lahat yang terbuka itu ditutupi dengan bata dan tanah. Kemudian ditimbun dengan tanah. Lalu kuburnya ditinggikan dari tanah seukuran 1 jengkal sesuai dengan bentuk punuk unta. Karena demikianlah bentuk kubur Nabi SAW dan kedua sahabat beliau. Tidak mengapa meletakkan batu-batu atau selainnya di atas sisinya untuk menjelaskan, mengetahui batasnya. Ya, meletakkan. Jadi yang sunnah itu kubur itu bukan, kita ketahui, bukan sebagaimana di masyarakat kita dibangun, ya, pakai semen dan segala macam, tidak. Tapi cukup tanah tapi ditinggikan kira-kira 1 jengkal. Dan ini alhamdulillah sudah di pemakaman modern sudah dilakukan, Pak, ya. Terutama di Jakarta umumnya seperti itu. Dan itu memang jadi lebih mudah juga buat dinas pemakaman. Kalau pakai bangunan-bangunan itu kan repot sekali. Kita yang ngantar jenazah saja susah, ya. Tapi kalau yang udah mengikuti sunnah Nabi SAW ini, ya, di pemakaman umum kita lihat, ya, saya di Jakarta umumnya kan seperti itu, ya. Saya lihat di daerah Jakarta Selatan itu rata-rata kayak gitu. Enak, jadi orang mau lewat, mau itu gampang. Ya. Rapih juga, ya, kelihatannya itu rapih, Masya Allah, tidak mengerikan lagi, ya. Tidak angker, ya. Tapi bagus, ya. Dan tidak mengapa meletakkan batu-batu atau selainnya di sisinya untuk menjelaskan atau mengetahui batasnya. Nah, sebagian ulama mengatakan haram mendirikan bangunan di atas kubur, mengecatnya dan duduk di atasnya, ya. Membuat tulisan di atasnya hukumnya makruh, kecuali hanya sebatas kebutuhan sebagai tanda. Yang melarang siapa? Nabi SAW. Nabi SAW melarang kuburan dikapuri, diduduki dan didirikan bangunan di atasnya. Ya, karena sudah masuk waktu syuruk, saya kira kita sampai sini, ya. Jadi tadi tulisan ini hukumnya makruh, ya. Misalnya namanya. Dan jangan ditulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jangan. Itu ayat Al-Qur'an. Ya. Itu sebagian ulama mengatakan itu menistakan ayat Al-Qur'an. Jadi kalau meninggal keluarga kita, kerabat kita, kalau mau ditulis, tulis namanya saja, nggak usah kemudian pakai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Memang yang lebih baik sebenarnya cukup ditanda, tidak perlu di tulisan saja. Namun kalau tadi tulisan sebagai tanda, ya tadi supaya kita bisa membedakan tidak mengapa, tapi jangan dikasih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelah satunya lagi
kullu nafsin dha'iqatul maut. Wah, lengkap sekali. Ya. Harusnya di bawahnya ada kasih lagi shadaqallahul azim. Ya. Dan memang banyak di kita kan kuburannya tuh nisan-nisan raja-raja, kesultanan itu kan seperti itu. Tulisan Arab, semua ayat-ayat. Itu enggak, kata para ahli ilmu tidak seperti itu. Ya. Kita lihat contohnya Nabi SAW sangat sederhana. Kalau sekarang ada bangunan, itu sebenarnya tidak seperti itu ya. Nabi SAW itu karena kalau kita lihat kubur asli Nabi SAW tidak seperti itu, tetap cuman batu saja. Itu tuh dibuat kayak gitu karena ada ada upaya pencurian oleh orang Yahudi. Dulunya pernah mau dicuri. Coba kita lihat ya. Pernah ada upaya pencurian. Coba kita lihat. Kita iklan. Itu tulis misalnya ini nggak bisa di sebentar. Makbar, kita tulis makbar Nabi SAW. Nah ini kalau yang tentunya kita ketahui kalau di Masjid Nabawi seperti ini. Nah ini pemakaman Nabi SAW ya, yang aslinya seperti ini. Masjid Nabawi dulu seperti ini. Masjid Nabawi itu dulu seperti ini. Cuman bentuknya seperti ini. Ini tanah yang kemudian dikasih jerami temboknya itu. Ya. Ini bagian depannya. Masjid Nabawi dulu seperti ini, bagian depannya ini ya. Nah, ini dulu Masjid Nabawi itu tengahnya terbuka. Seperti ini, seperti kita lihat ini. Tengahnya terbuka. Yang ditutup itu bagian depan dan belakangnya saja. Depan dan belakangnya saja. Ini kamar istri-istri Nabi SAW. Yang di samping ini, yang bawahnya ini kamarnya istri-istri Nabi SAW. Ini yang kotak, ini masjid. Ya. Nah ini arah masjid, sebelah kanan ini masjid. Jadi makamnya Nabi SAW ini di rumahnya Aisyah. Ketika meninggal, Nabi SAW dimakamkan di sana. Ada orang yang kadang saya nanti makamkan di rumah aja. Karena Nabi dulu dimakamkan di rumahnya, tidak. Nabi ini kekhususan. Karena kata Abu Bakar, aku pernah ketika sahabat bingung mau dikuburkan di mana Nabi SAW, Abu Bakar mengatakan, aku pernah mendengar Nabi SAW berkata, tidaklah seorang Nabi dimakamkan kecuali persis di tempat mereka meninggal. Jadi semua Nabi itu dimakamkan persis di mana dia meninggal. Karena Nabi SAW meninggal di kamarnya Aisyah, maka dimakamkan di kamarnya Aisyah. Ya. Ini kamarnya. Ya. Lalu kemudian setelah itu ayahnya meninggal. Baru kemudian makam ayahnya di sampingnya. Ya. Baru kemudian berikutnya adalah makam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, ini mohon maaf, ini arah masjid ke arah sana masjidnya ya. Jadi kalau kita jalan dari arah sebelah sini, kan kita kalau jalan salamnya kemana? Makam Nabi dulu kan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baru kita kan gini. Kita kalau jalan
dari pintu babu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita geser. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Geser lagi. Assalamualaikum ya Umar. Ini dari arah sini. Dari arah sana kita. Dari gambar ini dari arah atas. Dulu tidak ada penghalang antara kamar Aisyah dengan makamnya Nabi SAW dan Abu Bakar. Tapi ketika Umar minta izin ketika menjelang akhir hayatnya dimakamkan supaya bersama dua kekasihku, akhirnya diizinkan nama Aisyah, padahal aku berkeinginan akulah yang di sana. Tapi karena Umar meminta, akhirnya aku izinkan, kata Aisyah. Ketika Umar dimakamkan, akhirnya Aisyah buat tembok. Karena buat penghalang, ya, buat tembok penghalang. Karena dia merasa malu. Karena kalau Nabi SAW suaminya, kalau Abu Bakar ayahnya, Umar ya bukan, tidak ada hubungan langsung. Nah ini makamnya Nabi SAW, Abu Bakar. Nah, seperti ini dulu, sederhana sekali. Makanya saya bilang itu ibu-ibu ada yang nanya kalau sholatnya mungkin bergelombang bagaimana? Gak masalah. Dulu Nabi SAW itu bergelombang. Masuk sholat orang nyolatin secukup ini aja. Keluar lagi, datang lagi gelombang yang lain. Datang lagi gelombang yang lain. Dulu dimakamkan, disolatkan di kamarnya ini. Ya. Nah ini tadi masuk dari sini orang nyolatin. Nah ini tadi yang saya bilang, kalau kita dari arah bawah ini ke kanan, ini makam Nabi dulu, makam Abu Bakar, baru makam Umar. Jadi arahnya kalau dari sini, ya ini kita dari arah atas nih, atas ke bawah. Ya kalau dari gambar ini, atas ke bawah. Nah ini karena kemudian mana ya gambarnya, ini karena kemudian, tapi ini memang sampai raja-raja sih yang buat kayak gini ya, tapi intinya dibuat kotak seperti ini karena memang ini orang-orang saat itu karena ada pencurian ya, ada pencurian jenazah Nabi SAW sehingga dibuat seperti itu. Saya dulu ada dokumentasinya, saya lupa bahwa ada proses penutupan ininya tuh bertahap dulu ya. Ini Baqi di Madinah ya, kan seperti itu. Kalau kita lihat di Afrika mungkin, oh ya itu pun ada orang susah. Ini Saudi, negara ultra kaya. Raja Abdullah saja kemarin kan waktu meninggal makamnya kayak gini Pak, makamnya gini saja, dikasih batu aja udah, dikasih batu. Nah ditinggikan tadi, ditinggikan. Jadi jangan berpikiran, aduh saya kan bakti saya pada orang tua saya, maunya kuburan saayana, bukan itu. Artinya kita jaga supaya kuburannya tidak digunakan untuk hal yang tidak semestinya, tapi tidak perlu kita menghias-hiasi ya, tidak perlu menghiasi. Kalau kita merasa perlu berbakti pada orang tua yang sudah meninggal, bukan di situ ininya penyalurannya, tapi misalnya kita bangunkan masjid atas, bukan di situ, tapi ya kita nyumbang masjid atas nama orang tua kita nyumbang bangun sumur atas nama orang tua kita, sedekah dan seterusnya, bukan dengan memperbagus makamnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan, Pak? Silakan, Bu. Kalau tadi mengantarkan jenazah untuk wanita itu makruh ya? Iya. Kalau berziarah kubur makruh juga atau? Iya, betul. Nabi dulu para sahabat dilarang berziarah kubur, tapi kemudian diperbolehkan. Dalam arti apa?
itu jika hukumnya menjadi makruh, ya. Karena intinya ziarah kubur itu kan untuk zikrul maut, ya. Karena untuk zikrul maut, ya. Seperti itu, Bu, ya. Jadi hukumnya memang makruh. Jadi jangan sering-sering, tidak perlu kita mendoakan secara khusus di kuburnya, ya. Kalau mau mendoakan, cari waktu dan tempat yang khusus kalau mau mustajab. Waktu yang khusus sepertiga malam terakhir. Ibu ketika tahajud doain orang tua kita, ya. Ketika hujan, lagi musim sekarang mau mulai masuk hujan, itu juga waktu mustajab. Antara adzan dan iqamat di penghujung hari Jumat, ya. Itu juga waktu mustajab. Kalau ibu lagi umroh di Safa dan Marwah, doakan, ya. Tidak harus di sebelah makamnya. Seperti itu, Bu, ya. Allahu a'lam, ya. Silakan, ada lagi yang tanyakan? Ya. Masalah fitnah itu saya pernah membaca itu bahwa dari Rasul Ali orang itu bahwa Nabi SAW itu tidak akan berada strict membaca surat itu sedangkan di dalam saya katakan bahwa keutamaan dan juga amal itu adalah menangkal siksa kubur, mengira membacanya sampai dengan masuk surga, sedangkan yang tidak asal dari itu adalah menampung daripada itu. Jadi apakah kebiasaan membaca itu aku bisa banyak itu. Kalau memang datangnya dari sunnah Nabi SAW bahwa itu akan melindungi seorang dari azab kubur, maka insya Allah itu akan melindungi dari azab kubur. Antara lain tadi surat Al-Mulk. Maka iya, dibaca saja, Pak. Itu termasuk keutamaannya, fadilahnya. Seperti itu, Pak, ya. Jadi dibaca saja. Iya. Iya. Membaca surat-surat dalam kuburan. Ya. Ya, betul, artinya di sebagian ulama ada yang menganggapnya bid'ah karena memang tidak pernah ada penjelasan dari Nabi SAW dan para sahabat yang mereka membaca surat-surat khusus dan ayat khusus di kuburan. Bahkan sebagian ulama ada yang memang mengharamkan membaca Al-Quran di kubur. Kalau membacanya sebenarnya diperselisihkan. Membaca Al-Quran di kuburan itu diperselisihkan. Namun memang pendapat yang lebih berhati-hati tidak. Karena Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Yang kalian tidak membaca Al-Quran di dalamnya, yang kalian tidak sholat. Nah, karena Nabi SAW bilang seperti itu, jangan seperti kuburan, yaitu yang tidak dibacakan Quran, yang tidak ini. Artinya para ulama memahami berarti tidak boleh artinya baca Quran di kuburan. Nah, itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh, ya. Dan kalau membaca khusus, seseorang ketika dikuburkan membaca khusus, memang tidak disebutkan ada contoh dari Nabi SAW seperti itu. Nabi SAW memasukkan ke dalam kubur jenazah, biasanya memasukkannya itu dari arah bawah, dari arah kakinya. Dimasukkan ke kubur, lalu kemudian dimakamkan. Terus Nabi SAW biasanya mengatakan apa? Mintalah kepada Rabbmu agar saudaramu ini diteguhkan. Karena sesungguhnya dia sekarang lagi ditanya, minta keteguhan. Ya. Mintakanlah ampun kepada saudaramu dan mintakanlah keteguhan. Karena sesungguhnya dia saat ini ditanya. Itu aja Nabi SAW bilang. Akhirnya para sahabat berdoa. Dan kalau yang sesuai sunnah memang cukup sebenarnya masing-masing. Dan tidak perlu panjang-panjang baca ini, ya. Tapi apalagi ya dipimpin khusus sampai panjang baca Al-Quran, itu sebenarnya tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, ya. Kan kita pingin ibadah itu sedikit-sedikit yang kita lihat cocok sama Nabi SAW, alhamdulillah. Yang mungkin